Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kaisa Nida Putri, Mai Arista, Nadia Salsa, dan Zahra Adeliana akan mempresentasikan hasil analisis kami dari cerita rakyat yang berjudul Si Miskin. Pada zaman dahulu, kala di negeri entah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Barata Indra hingga seperti itu. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadap Baginda Raja. Si miskin juga ingin datang menghadap Baginda Raja, tapi sebelum menemui Raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda Raja yang mendengarnya bertanya ada apa. Kemudian Baginda Raja memerintahkannya untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang harinya, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi sampai di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar, tetapi di pasar ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Sepanjang perjalanan, si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri tersebut dan sebagai penghilang dahaga diminumlah ruas tebu tersebut. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang sudah busuk untuk istrinya sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelam, tapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sampai di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis dan menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin pun nekat menghadap Baginda Raja yang pada saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud dan memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberi namanya Markaromah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian, si miskin ingin membangun rumah dan untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan teleju yang berisi banyak emas. Moral, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mudah iri kepada orang lain karena hal tersebut dapat mendorong kita untuk berbuat hal yang tidak baik. Nilai budaya. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti, menghormati, serta membahagiakan kedua orang tua kita. Nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk
meringankan beban orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki sikap adil dan pemurah kepada rakyatnya. Nilai religius, jangan mencapai ramalan yang belum tentu benar. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Hendaknya kita harus selalu berdoa dan mendekat kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Nilai pendidikan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenaran. Sebagai seorang anak, kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua dan dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Sikap dan contohnya. Yang pertama, sabar. Pada kalimat, "Sudahlah, jangan bersedih suamiku." Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah Batara Indra, kita harus kuat menjalaninya. Yang kedua, empati. Pada kalimat, mendengar permintaan si miskin itu, tak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai penjual mangga itu hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberinya buah mangga segar, buah-buahan lainnya, nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberinya pakaian. Tentu saja si miskin menjadi terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Yang keempat, bijaksana. Pada kalimat, rajanya baik dan bijaksana, negara aman sentosa, rakyatnya makmur dan damai. Yang keempat, licik. Pada kalimat, siasat licik dari Maharaja Indradewa berhasil. Analisis hikayat dan teks kebahasaan. Diamlah Adinda, jangan menangis. Kita ini orang celaka, di manakah kita boleh mendapat susu? Lagian kita orang yang sudah dibuang kan? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.